Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kita masuk ke pembahasan tentang sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Al-mustahilu fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Adapun sifat mustahil bagi Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, qala nazimu ialah seperti yang dikatakan oleh Nazim rahimahullah. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fafadhi khamsina bihukmin wajibi. Wal mustahilu adapun sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya diddu kulli wajibin ialah lawan dari sifat wajib fahfad maka hafalkanlah olehmu ya khamsina kepada sifat yang 50 ini bihukmin wajibin hukumnya wajib ya. Jadi mempelajari akidatul awam bagi mazhab Asy'ariyah ya, kita ini kebanyakan mayoritas orang di dunia ini mazhabnya Asy'ariyah sama Maturidiyah itu. Sifat 50 wajib dihafal. Sifat 50 itu bukan batasan ya. Bahwa Allah tuh punya sifatnya cuma 50, enggak. Ini sifat untuk batas minimal. Minimal banget Allah ma'rifatullah itu dengan mengetahui sifat-sifatnya. Untuk pembahasan yang lebih rumit ya lebih lanjut ya ilmu kalam itu lebih luas sebenarnya ya. Tapi kita mencukupkan diri untuk yang wajib saja. Saya tidak akan membahas ke hal-hal yang lain. Kita hanya mencukupkan di bab yang aqidatul awam ini. Karena ini yang wajib. Pondasi dasar sebagai muslim yang akidahnya bermadzhab Asy'ariyah dan merupakan akidah keseluruhan mayoritas umat muslim di dunia ya. Jadi kita ini syawadzul azam fil aqidah. Asyarhu adapun sarahnya adapun yang sifat mustahil fi haqqi ta'ala di hak Allah Ta'ala wa rasulihi dan rasul-rasulnya didukuli sifatin wajibatin lillahi ta'ala wa rusulihi ialah lawan dari setiap sifat wajib bagi Allah dan Rasulnya. Fa'adadul mustahilati ka'adadil wajibati. Adapun jumlah atau bilangan ya dari sifat yang mustahil itu seperti ka'adadil wajibati ialah seperti jumlah atau bilangan sifat wajib. Jadi wajibnya 20, mustahilnya juga 20. Wajib benar wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf apa yang arifah mengetahui siapa mukallaf zalika ke sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Fal mustahilu maka adapun sifat mustahil fi haqqihi ta'ala di dalam hak Allah Ta'ala isyruna 20 sifatan apa nih? Ini tamyiz ya. Sifatnya mufassilatan yang terperinci atau fassolatan bisa masdar fassolatan yang terperinci katali seperti di bawah ini. Yang pertama al-adamu didul wujud. Nah sifat adam itu lawannya sifat wujud. Adam itu tiada, jadi Allah itu nggak mungkin bersifat adam karena kalau nggak ada Allah ya siapa yang nyiptain alam dunia ini gitu. Al-hudusu baru. Didul kidami ialah lawannya sifat kidam. Allah juga nggak mungkin baru. Karena kalau Allah baru berarti Allah ada yang menciptakan. Al-fana'u didul baqai. Yang ketiga sifat fana didul baqai lawannya sifat baqa. Fana itu bisa rusak, bisa hancur. Kalau mungkin Allah bersifat fana. Karena kalau sifat fana menempel pada Allah, maka sama dengan makhluknya bisa meninggal, bisa berakhir kan. Itu tidak mungkin terjadi karena Allah yang memelihara semua ini. Al-mumatsalatul hawadisi
mumatsalah, sama lil hawaditsi dengan sesuatu yang baru, akhirnya dengan makhluknya. Sama dengan makhluk itu sifat yang enggak mungkin ada pada zat Allah. Diddul mukhalafatil hawaditsi ialah sifat lawannya sifat mukhalafah lil hawadits. Jadi karena Tuhan itu Allah ini yang menciptakan, maka tidak akan sama dengan yang diciptakan dengan makhluk. Yang kelima, adamul qiyami bin nafsi. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak independen. Didu qiyami bin nafsi ialah lawannya sifat qiyam bin nafsi. Jadi Allah itu tidak mungkin tidak independen dalam melakukan satu hal. Karena kalau tidak independen, maka dia butuh ke yang lain. Dan itu hal yang mustahil terjadi. Karena Allah itu the creator ya, yang menciptakan alam ini. Dan alam ini diciptakan tidak ada bantuan dari pihak manapun gitu. Yang nomor 6 itu ta'addudu. Ya, adapun sifat ta'addud didul wahdaniyati. Sifat ta'addud ini didul wahdaniyati lawannya sifat wahdaniyat. Jadi Allah itu nggak mungkin lebih dari satu ya. Karena kalau lebih dari satu ya ada syarik, ada teman ya. Jadi nggak ini lagi. Tidak punya kuasa penuh nantinya. Yang satu pengen ini, yang satu pengen ono. Ini nggak mungkin. Nanti tidak jelas alam ini ya. Acak-acakan ya kalau banyak. Al-ajzu didul qudrati yang nomor 7 itu ajzu, lemah. Didul qudrati lawannya sifat kudrat, kuasa. Jadi al-ajzu itu tidak mungkin juga kepada Allah. Karena apa? Karena Allah kalau semuanya sifat lemah artinya tidak mampu melakukan hal ini, tidak mampu menciptakan, tidak mampu memelihara, tidak mampu mengatur. Itu sebuah hal yang mustahil karena Allah sendiri yang membuat semua ini terjadi. Al-karohah, nah ini karohah, sifat karohah itu terpaksa. Didul iradah lawannya sifat iradah, menghendaki. Jadi nggak mungkin Allah bisa dipaksa oleh siapapun untuk menciptakan. Allah ciptain ini dipaksa, nggak bisa. Allah itu ya semaunya Allah, sekehendaknya Allah. Tidak bisa ada paksaan dari pihak manapun, intervensi atau segala macam, nggak bisa. Nomor 9 al-jahlu didul ilmi. Al-jahlu itu Allah mustahil bersifat bodoh. Al-jahlu itu didul ilmi, lawannya sifat ilmu. Nah, sama juga mustahil bagi Allah bodoh. Karena kalau bodoh, Allah tidak akan mengetahui pergerakan apa yang diciptakan. Jadi kalau punya sifat bodoh ini karena kekurangan nanti. Menggugurkan sifat Allah yang lain nanti. Al-mautu. Nah ini juga didul hayat. Ini sangat-sangat fatal kalau meninggal atau kayaknya sama dengan makhluknya. Kalau meninggal yang lainnya gimana? Sifat lainnya juga gugur ya. Kayak kudrat, irodat, ilmu, sama basor kayak gitu-gitu meninggal. Karena kalau nggak punya sifat hayat, sifat-sifat yang 7 yang merupakan sifat ma'ani ini akan bubar. Kalau Allahnya meninggal, makanya mustahil bagi Allah meninggal. As-samamu didu sam'i. Nah, ini tuli ya. Didu sam'i lawannya sifat mendengar. Allah juga nggak mungkin somam ya, tuli. Kalau mendengar semua permintaan hambanya, semua doa-doa, semua keinginan, semua yang terjadi pada makhluk Allah bisa mendengarnya. Jadi tidak mungkin Allah bersifat somam. Yang ke-12 ama. Ama ini buta. Didul basor, lawannya sifat basor. Gak mungkin juga Allah buta karena Allah bisa melihat, mengamati semua pergerakan
di bumi ini. Ya. Yang ke-13 sifat al-bukmu atau al-bakmu. Al-bakmu itu bisu ya. Bidul kalami lawannya sifat kalam. Jadi Allah nggak bisa ngomong. Karena Allah itu punya risalah, punya ajaran yang harus disampaikan ke para nabi dan utusannya. Jadi nggak mungkin Allah nggak bisa ngomong. Allah tuh maha bisa ngomong dengan cara apapun. Nah, nomor 14 itu kaunu ajizan. Adanya Allah lemah, ini nggak mungkin. Didu kaunihi qadiran. Lawannya sifat Allah yang qadir, maha kuasa. Kaunuhu karihan. Adanya Allah karihan, maha terpaksa. Itu nggak mungkin juga. Didu kaunihi muridan. Lawannya sifat kaunuhu muridan. Kaunuhu jahilan, adanya Allah itu jahilan, maha bodoh. Itu juga nggak mungkin. Karena itu kaunihi aliman. Menjadi lawan dari Allah yang maha alim, ya maha mengetahui. Kaunuhu mayitan, hanya Allah mayitan ya, bisa meninggal, bisa mati, nggak mungkin juga. Itu kaunihi hayyan, karena itu merupakan lawan dari sifat Allah yang maha hidup. Kaunu asamma, adanya Allah asamma lebih asamma maha tuli. Ini juga nggak mungkin karena itu Allah itu kaunuhu samian, karena itu merupakan lawan dari sifat Allah kaunuhu samian. Allah maha mendengar. Kaunuhu a'ma, adanya Allah maha buta, itu juga nggak mungkin karena adanya Allah itu didukul kaunihi basiron, lawan dari sifat kaunuhu basiron. Allah maha, adanya Allah maha melihat. Wa kaunu abkama, adanya Allah juga maha tuli, bisu, itu juga nggak mungkin. Didu kaunihi mutakaliman, karena merupakan sifat dari lawannya, sifat lawannya Allah, lawan sifat dari kaunihi mutakalimun, mutakalliman. Jadi nggak mungkin juga Allah itu bisu ya, nggak bisa. Iya, bisu ya nggak mungkin, karena Allah itu pasti bisa berbicara dengan seluruh keagungan dan kuasanya. Wal mustahilu fi haqqir rusuli, adapun sifat yang mustahil fi haqqir rusuli, di haknya para rasul, anbiya dan para nabi alaihi salatu wassalam, arba'u sifatin. Ialah ada 4 sifat. Wahia, adapun yang 4, al baladatu dzul fatana. Baladah itu biladah, itu bodoh naman, bodohnya sangat bodoh, itu nggak mungkin juga terjadi. Tapi kalau bodoh ya nggak bisa menyampaikan risalah, mengcounter hujah, counter pendapat yang nyeleneh, yang menyimpang, nggak bisa. Harus diperlukan sosok nabi yang cerdas. Didul fatanati ialah lawannya sifat fatana, al-kazbu atau kazab, kazbu itu bohong. Nabi pembohong, nggak mungkin. Didul sidqi, lawannya sifat sidik, benar. Jadi kalau Nabi pembohong, berarti risalah yang dibawa itu dusta semua. Ya nggak mungkin. Karena efeknya kalau risalahnya dusta, yang nyampein risalah juga dusta. Yang punya risalah juga dusta. Ya, akhirnya malaikat Jibril dusta, Allah juga dusta. Itu juga hal-hal yang mustahil terjadi. Al-kitmanu, kitman, menyembunyikan ya. Itu tablighi, maknanya itu lawannya sifat tabligh, yang bisa menyampaikan risalah. Nggak mungkin Nabi menutupi atau menyembunyikan risalah yang diberikan Allah kepada dirinya untuk disampaikan kepada umatnya, nggak mungkin. Nah,
Kalau Nabi memiliki sifat kitman, kita nggak bakalan tahu yang mana yang baik, yang benar, cara sholat, cara zakat, cara macam-macam. Risalah ini nggak bakalan jalan kalau nabinya kitman. Kitmanur risalah. Al-khianah didul amanah. Nah ini. Nomor 4, khianat ya. Berkhianat. Nabi nggak mungkin berkhianat. Didul amanah lawannya sifat amanah. Nabi nggak mungkin tidak bertanggung jawab. Nggak mungkin tidak menyampaikan sesuatu yang beliau emban. Nggak mungkin berbohong. Macam-macam. Nggak mungkin. Karena kalau itu terjadi, maka rusaklah semua tatanan yang sudah dibuat. Nah, karena Nabi juga punya sifat al-amin ya, yang terpercaya. Atau orang yang punya sifat amanah. Itu dari Nabi kecil. Dari Nabi sebelum diangkat jadi Rasul juga sudah dapat gelar al-amin. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu maksum dari semenjak beliau lahir, dijaga sama Allah. Supaya nanti risalah yang dibawa, yang diiman oleh Nabi itu dipercaya sama orang. Seperti itu ya. Watilkal aqaidu, adapun aqaid itu wajib alaina bagi kita hibzuha apa menghafalnya aqaid. Menghafal aqaid itu wajib bagi kita sebagai muslim yang berpaham Asy'ariyah. Kita tuh sawazul a'zam fil aqidah. Jadi jangan ragu dan jangan takut ya. Wahia khamsuna sifatan. Wahia adapun aqaid ini khamsuna sifatan. 50 sifatan apa nih? Tamyiz ya. Sifatnya wa tafsilu zalika tafsilu adapun rincian zalika dari yang 50 katali ialah seperti di bawah ini. Al wajibu lillah adapun sifat wajib bagi Allah isyruna 20. Al mustahilu bil alaihi al mustahilu adapun sifat yang mustahil alaihi atas nama Allah isyruna ialah 20 juga. Wal wajibu lil rusuli adapun sifat wajib bagi para rasul arba'atun ialah 4. Mustahilu alaihim adapun sifat mustahil alaihim yang wajib atas mereka arba'atun juga 4. Al-jaizu lillahi adapun sifat jaiz lillahi bagi Allah wahidun ialah 1. Wal jaizu lirusuli adapun sifat jaiz lirusuli untuk para rasul wahidun ialah 1 juga. Jadi 20 20 4 4 1 1. 50. Ini disebut yang populer dalam masyarakat kita sifat wajib 50. Kalau di pondok dulu karena berbahasa Madura ya, akidah seket gitu. Jadi sifat-sifat yang 50 ini kita harus paham ya. Selain hafal juga harus paham supaya menjadi pondasi akidah yang kuat bagi kita untuk menjalani kehidupan beragama yang kita jalani sehari-hari. Pondasi akidah ini harus kuat karena untuk menangkal paham-paham yang menyimpang ya. Saya kira cukup ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.